Kak, bagaimana cara mengerti tentang Tritunggal? Coba buka Kejadian 1 ayat 1, 2, 3. Tritunggal sudah ada di perjanjian lama. Oke? Kejadian 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve. Kata Ibrani di sana adalah Elohim. Jadi ada Allah. Sekarang Allah itu siapa? Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi tadi di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini menurut 1 Korintus adalah Sang Bapa. Baca Kejadian 1 ayat 2 lagi. Memang begini, belajar Alkitab tuh begini. Kejadian 1 ayat 2. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau di ayat 1 ada Allah, di ayat 2 ada roh Allah. Ya, ayat 1 itu Allah itu disebut Bapa, yang adalah Sang Bapa. Yang kemudian yang kedua ada rohnya Allah, berarti rohnya Bapa. Roh Bapa ini siapa? Roh Kudus yang memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Coba kita buka ayatnya ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah itu adalah rohnya Bapa. Jadi Allah di sana adalah Sang Bapa. Ayat kedua, selain Sang Bapa, Dia memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti tadi bumi itu belum berbentuk, tapi roh Allah ada di sana lalu memberi hidup. Makanya di Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Allah telah membuat aku dan nafasnya membuat aku hidup. Tadi ada Allah yaitu Sang Bapa. Ayat kedua ada rohnya Allah yaitu Roh Kudus. Yang ketiga Kejadian 1 ayat 3. Ini balik ke sini. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Berarti yang berfirman itu adalah Allah di situ tadi siapa? Sang Bapa menjadikan terang dengan berfirman. Berfirman itu berarti kata bendanya apa? Firman. Berarti ada Allah yang adalah Sang Bapa. Ayat 2 ada rohnya Allah yang adalah rohnya Bapa. Yang ketiga ada firman Allah. Firman itu adalah pikiran, logikanya Bapa. Nah, firman Allah ini siapa? Yohanes 1 ayat 14. Nah, ini siapa ini firman ini? Saya tahu kalian udah pasti tahu. Yohanes 1 ayat 14. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi lalu dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti firman itu adalah karena yang menjadi manusia adalah Berarti Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah, tetapi berbicara tentang bagaimana sih Allah kita yang satu itu. Oh, Allah kita yang satu itu adalah Bapa, yang di dalam Dia memiliki firman dan memiliki roh. Bapa menciptakan semuanya dengan firman-Nya, dan Dia menghidupinya oleh roh. Firman itulah Yesus Kristus, dan roh itulah Roh Kudus. Tubuh saya ini manusia enggak? Manusia. Firman, pikiran saya ini manusia enggak? Mungkin pikiran saya pikiran kucing? Roh saya roh manusia enggak? Manusia. Ada berapa manusia yang di hadapan Anda? 1. Oh, masa nanti 3? Berapa? Jadi Bapa, kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, itulah Yesus, dan rohnya Bapa pastilah Allah, yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Amin. Itulah Tritunggal.